Setelah KTT NATO yang benar-benar gagal total bagi Rusia, para pejabat di Kremlin benar-benar kehilangan akal. Dan hari ini, Menteri Luar Negeri Lavrov menyatakan bahwa Rusia berniat berperang hingga Ukraina benar-benar menyerah. Secara bersamaan, media Reuters menulis bahwa Vladimir Putin kemungkinan besar akan meningkatkan eskalasi pertempuran. Meskipun ada seruan perdamaian dari Donald Trump dan rekomendasi dari para penasihatnya sendiri untuk membekukan perang di sepanjang garis depan. Pernyataan-pernyataan seperti itu muncul di tengah krisis bahan bakar total di Rusia, di mana panen serealia terancam gagal karena kekurangan bahan bakar diesel. Nah, misalnya di Sankt Petersburg, penjualan bensin sudah mulai dilakukan dengan menggunakan kupon khusus. Pada saat yang sama, di Eropa telah diambil sejumlah keputusan di bidang pertahanan, dan untungnya, keputusan-keputusan tersebut diambil secara preventif. Di Polandia, mereka menyatakan bahwa menurut data mereka, Rusia sedang mempersiapkan provokasi dan sabotase baru terhadap orang-orang Eropa. Dan Presiden Ceko menyatakan bahwa Vladimir Putin kemungkinan besar akan mengumumkan gelombang mobilisasi baru di Rusia setelah pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 20 September. NATO akhirnya memperbarui doktrin tahun 2004 dan mulai sekarang, pesawat tempur NATO memiliki hak untuk menembak jatuh target yang dianggap mengancam di atas negara-negara Baltik. Ini berlaku untuk drone dan semua jenis pesawat Federasi Rusia yang secara tidak sengaja memasuki wilayah udara negara-negara Baltik. Pada saat yang sama, di Polandia diumumkan bahwa rudal antibalistik untuk sistem pertahanan udara Patriot mungkin akan mulai diproduksi di Ukraina dalam beberapa minggu ke depan. Ternyata, Polandia juga telah mendapatkan lisensi dan kedua negara akan bekerja sama, bahkan harus bekerja sama. Saya akan jelaskan alasannya. Dan dalam hal ini, tampaknya telah terjadi pemanasan hubungan akhirnya antara Ukraina dan Polandia. Presiden Zelensky dan Navratsky akhirnya bertemu langsung dan membahas semua isu yang diperdebatkan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Lakukan juga secara preventif. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi, setelah Donald Trump tiba-tiba mengubah retorikanya terhadap Ukraina, yang sudah kita bahas di video sebelumnya, pihak Kremlin benar-benar kehilangan kendali. Awalnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Trump berubah pikiran dan tidak jadi menelpon Vladimir Putin, meskipun dia sudah berjanji akan melakukannya pada Rabu malam. Kemudian dia menyatakan bahwa Kremlin perlu mempertimbangkan pernyataan Trump tentang penutupan wilayah udara di atas Ukraina. Dan pada akhirnya, Peskov yang sama menyatakan bahwa serangan Ukraina terhadap infrastruktur Rusia memaksa Moskow untuk memperpanjang operasi militer dan memperluas wilayah zona penyangga. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Peskov. Kami melihat adanya beberapa kesalahpahaman di dalam administrasi Gedung Putih. Kesalahpahaman bahwa dengan melakukan eskalasi dengan tekanan militer dapat mendorong tercapainya jalur perdamaian untuk penyelesaian. Ini adalah penilaian yang keliru. Eskalasi lebih lanjut mungkin akan memperpanjang operasi militer khusus sampai batas tertentu. Kami tidak bisa mengatakan secara pasti sejauh mana, tetapi hal itu akan membuat kami harus membuat zona keamanan yang lebih luas, zona penyangga yang lebih besar. Di sini saya ingin menekankan betapa absurdnya pernyataan Peskov tentang zona penyangga dan zona keamanan ini. Coba pikirkan sejenak. Peskov menyatakan bahwa perluasan zona penyangga, entah itu berapa kilometer, seolah-olah akan melindungi Rusia dari drone Ukraina yang menyerang target di Rusia dari jarak 3.000 kilometer. Peskov yang sama juga menambahkan bahwa meskipun ada rencana Amerika Serikat untuk memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot, meskipun ada pernyataan Donald Trump tentang dukungan terhadap serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia, Kremlin tetap menganggap keinginan Washington untuk membantu penyelesaian damai konflik Ukraina itu tulus. Peskov menyatakan bahwa Trump hanya keliru, namun ia akan segera kembali berpihak pada Rusia. Yah, itu terdengar seperti keengganan untuk menerima kenyataan. Pada akhirnya hari itu, yaitu 9 Juli, berakhir dengan Kremlin kehilangan kendali dan mulai menyatakan bahwa mereka ingin berperang sampai Ukraina benar-benar menyerah. Dan bukan hanya Ukraina, tetapi juga seluruh Eropa secara umum. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Moskow akan melanjutkan perang melawan Ukraina sampai tujuan yang ditetapkan oleh Vladimir Putin pada Juni 2024 tercapai. Saat itu, Putin secara efektif berbicara tentang penyerahan penuh Kiev.
pada tahun 2024. Dalam pidato yang disebutkan oleh Lavrov hari ini, Vladimir Putin menuntut penarikan pasukan Ukraina dari seluruh wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson yang tidak mampu direbut oleh Rusia. Pengakuan wilayah-wilayah ini dan Crimea sebagai bagian dari Rusia, penolakan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, serta demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina yang bersifat mitos. Putin menyatakan bahwa setelah semua syarat tersebut dipenuhi, dia akan segera memerintahkan penghentian tembak-menembak. Lavrov hari ini juga menuduh negara-negara barat bahwa mereka, kutipannya, dengan pura-pura siap untuk bernegosiasi, justru beralih ke ultimatum terbuka terhadap Rusia. Nah, gimana tuh? Ternyata permainan ini bisa dimainkan dari dua sisi. Soalnya, orang Rusia sudah terbiasa berpura-pura siap untuk bernegosiasi selama bertahun-tahun. Dan Putin bisa saja dengan mulut kotornya bicara dan mengatakan bahwa mereka siap untuk bernegosiasi setiap hari. Biarkan Zelensky datang ke Moskow dan sebagainya. Sementara itu, mereka hanya mengulur waktu dan melanjutkan perang. Ternyata, Lavrov sekarang merasa kesal karena pihak lain juga bisa melakukan hal yang sama. Ternyata, Eropa juga bisa mengulur waktu. Bahwa Eropa juga bisa pura-pura mendekati negosiasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Entah kenapa, sekarang orang Rusia liar ini yang seperti kuda merasa kesal dengan hal itu. Dia berkata, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa? Apa maksudnya jadi kita ditipu? Karena hanya kita yang boleh menipu orang lain, tapi kita sendiri katanya tidak boleh ditipu. Menurut Lavrov, semua kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya pada tahun 2014, 2015, 2019, dan bahkan pada tahun 2022, meskipun tidak jelas kesepakatan apa yang ada di tahun 2022, telah dihancurkan sendiri oleh Barat. Karena itu, cadangan sikap baik dan harapan Moskow telah benar-benar habis. Itu adalah kutipannya. Selanjutnya, Lavrov menekankan bahwa Rusia tidak akan pernah lagi mempercayai jaminan dari Barat. Iya, seolah-olah. Tapi di sini saya ingatkan bahwa pada bulan Juni 2024, Vladimir Putin selain menuntut kapitulasi Ukraina, juga menuntut pencabutan semua sanksi Barat terhadap Rusia. Dan dia mengancam jika Kiev dan Barat menolak syarat-syarat ini, maka kutipannya, realitas di lapangan akan berubah dan syarat-syarat untuk negosiasi akan sangat berbeda. Nah, sudah 2 tahun berlalu sejak saat itu dan kenyataan bagi Putin justru semakin buruk. Saya ingatkan, pada bulan Juni 2024 tidak ada satupun kilang minyak di Rusia yang terbakar. Dan drone Ukraina juga belum terbang sejauh itu. Dan Ukraina bahkan belum memiliki rudal balistik yang sekarang meluncur ke Rusia. Ukraina juga belum menyerang logistik saat itu. Crimea juga belum terisolasi seperti sekarang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di sini, izinkan saya sedikit menyoroti krisis bahan bakar. Musim panen. Musim panen tahun 2026 berubah menjadi mimpi buruk bagi para petani Rusia yang menghadapi kekurangan bahan bakar diesel, pembatasan penjualannya, dan kenaikan harga. Kekurangan solar untuk mesin pemanen dan peralatan lainnya terasa sangat parah di wilayah selatan utama seperti Oblast Rostov, Krai Krasnodar, dan Krai Stavropol, yang menyumbang 1/5 dari seluruh hasil panen biji-bijian di Rusia. Para petani Rusia yang dulu menyambut baik perang Putin melawan Ukraina, kini harus bermalam di SPBU sambil menunggu kedatangan truk tangki bahan bakar. Selain itu, di SPBU diberlakukan batasan pembelian solar sebanyak 100 liter, atau di beberapa wilayah masih diperbolehkan hingga 200 liter per orang. Padahal, satu mesin pemanen dalam satu shift bisa menghabiskan sekitar 300 liter bahan bakar. Artinya, jumlah itu bahkan tidak cukup untuk setengah hari kerja. Dilaporkan bahwa di Crimea yang diduduki, yang menjadi pusat krisis bahan bakar, terjadi bencana bahan bakar. Alat-alat berat sama sekali tidak bergerak. Musim panen di sana belum juga dimulai. Di wilayah Rostov sudah diumumkan kehilangan 15% hasil panen. Itu untuk kondisi hari ini dan kedepannya akan semakin buruk. Dan masalah bahan bakar semakin parah karena saat panen harus selesai dalam waktu sekitar 1 minggu saja. 10 hari sejak gandum matang. Dan para petani tahu itu. Jika tidak selesai tepat waktu, gandum akan mulai rontok. Dan jika hujan turun, mesin pemanen tidak akan bisa masuk ke ladang. Dan musim panen ini sedang berlangsung sekarang. Tepat di puncak krisis bahan bakar ini. Pada saat yang sama, pemerintah Sankt Petersburg dan wilayah Leningrad berencana membatasi penjualan bensin dengan menggunakan kode QR atau jadwal pengisian bahan bakar pada hari genap dan ganjil. Dan ini terjadi di negara yang, saya ingatkan, dulu disebut sebagai negara pom bensin.
Namun meskipun semua itu, kemungkinan besar Vladimir Putin akan meningkatkan intensitas pertempuran. Meskipun ada seruan perdamaian dari Donald Trump dan rekomendasi dari para penasihat Putin untuk membekukan perang di sepanjang garis depan. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dengan mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin. Di sana mereka meyakinkan bahwa kakek botak Volodka Putin tetap bersikeras untuk sepenuhnya merebut Donbas, meskipun laju serangan Rusia melambat tajam dan bahkan mengalami kerugian bersih wilayah pada tahun 2026. Serangan jarak jauh drone Ukraina yang sudah mencapai target di balik pegunungan Ural dan memicu krisis bahan bakar terparah dalam sejarah tetap saja tidak mengubah pola pikir Vladimir Putin. Ya, sepertinya dari dalam bunker itu tidak terlalu terlihat. Dia menganggap perebutan Donbas sebagai masalah prinsip sehingga sedang bersiap untuk melakukan eskalasi. Seperti semacam aturan anak jalanan, bahwa anak dari gang di Saint Petersburg itu menganggap ini soal prinsip merebut Donbas. Dan sama sekali tidak peduli berapa banyak korban yang akan diderita Rusia yang kotor itu. Kelompok penasihat Putin, menurut narasumber Reuters, telah menyarankan untuk menghentikan perang di garis depan saat ini. Sebelumnya, Presiden Rusia telah diperingatkan tentang kesulitan dengan anggaran, ekonomi, dan sistem perbankan, karena kas Rusia mengalami defisit sebesar 6 triliun rubel. PDB mulai tahun ini dengan penurunan untuk pertama kalinya sejak 2023, dan lembaga keuangan menghadapi gelombang besar gagal bayar kredit, termasuk yang dialokasikan untuk produksi militer. Namun, Vladimir Putin menolak semua seruan untuk kompromi teritorial dengan Kiev. Dia masih percaya bahwa pasukan pendudukan Rusia dapat merebut seluruh Donbas. Dan tidak peduli berapa banyak orang-orang Rusia lainnya yang akan mati di tanah suci Ukraina. Ya, anggap saja 100.000, 300.000, biarkan saja mereka mati. Yang terpenting adalah prinsip untuk merebut Donbas. Dan seperti yang ditulis oleh Reynolds, eskalasi yang mungkin dilakukan oleh Rusia bisa mencakup penghancuran 30 pusat industri terbesar di Ukraina, termasuk pabrik baja dan pelabuhan di Odessa. Fase berikutnya bisa berupa serangan ke pangkalan NATO di negara-negara Baltik dan Rumania, serta serangan ke pabrik-pabrik Eropa yang memproduksi drone jarak jauh dan rudal untuk Ukraina. Katanya, itulah alasan mengapa Putin belum lama ini menyatakan agar ditentukan negara mana yang paling terlibat. Dalam perang Rusia melawan Ukraina, siapa yang paling banyak membantu Ukraina? Katanya, di masa depan kita perlu mengambil keputusan terhadap mereka. Namun di sini penting untuk dicatat bahwa dalam prediksi seperti ini, Reuters segera menyampaikan hal tersebut. Namun, jika Anda tidak tahu bahwa Anda tidak tahu, Андрея Ильницкого. Meskipun begitu, Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, juga berpendapat sama. Menurut Menteri Polandia, Barat memiliki data intelijen yang andal tentang hal-hal baru yang dapat diandalkan. Разведывательными данными о новых Orang-orang Rusia. Di antara tindakan permusuhan Kremlin, Sikorski menyebutkan serangan siber terhadap infrastruktur penting, upaya pembakaran, sabotase di jalur kereta api, serangan drone, serta penggunaan armada bayangan untuk memetakan objek-objek penting. Selain itu, dia juga secara khusus menyebut pengiriman skuadron maut untuk melenyapkan musuh-musuh diktator Rusia, Vladimir Putin. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Sikorski. Hari ini kalian harus mempercayai kami. Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa orang-orang Rusia sedang merencanakan sesuatu lagi. Dan tujuan dari peringatan-peringatan ini adalah untuk mencegah mereka melakukan provokasi tersebut. Taktik seperti ini berhasil sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina. Saat itu, Dinas Intelijen Amerika Serikat juga secara terbuka memperingatkan tentang persiapan operasi Rusia dengan bendera palsu yang membuat Kremlin membatalkan beberapa provokasi. Pada saat yang sama, Presiden Ceko Petra Pavel menyatakan bahwa Vladimir Putin kemungkinan besar akan mengumumkan gelombang mobilisasi baru di Rusia setelah pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 20 September. Dia memperingatkan bahwa Ukraina hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk memaksa Moskow kembali ke meja perundingan, karena setelah pemungutan suara selesai, Kremlin mungkin akan melakukan eskalasi perang lebih lanjut. Menurut Petra Pavel, mobilisasi umum tentu saja akan menimbulkan ketidakpuasan yang besar di antara para pemilih Rusia, sehingga Kremlin menunda keputusan tersebut sampai pemilihan selesai. Presiden Ceko juga menyerukan kepada Sekutu Barat untuk menggunakan beberapa minggu ke depan guna meningkatkan tekanan terhadap Moskow dan mencoba mendorongnya ke meja perundingan.
Dan selanjutnya, kutipan dari Petra Pavel. jika Ukraina terus berhasil dan aktif menyerang target di dalam wilayah Rusia, hal ini akan menciptakan kondisi di mana Rusia akan lebih cenderung untuk bernegosiasi. NATO harus terus meningkatkan dukungan militer kepada Ukraina pada saat yang sama, sambil menggunakan alat diplomatik untuk meyakinkan Moskow. Satu-satunya jalan keluar bagi Moskow adalah melalui negosiasi, bukan melanjutkan perang. Akhirnya, NATO mulai merespons ancaman dari Kremlin di masa mendatang secara preventif. Akhirnya, NATO menyetujui transformasi program patroli wilayah udara yang berbatasan dengan Rusia dan negara-negara Baltik yang telah berjalan sejak 2004 menjadi misi pertahanan udara penuh. Jadi, bukan sekedar patroli, tapi benar-benar sistem pertahanan udara. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan dengan sederhana. Nah, perubahan baru ini memperluas, jika Anda mau, mandat bagi pilot pesawat tempur untuk mengambil keputusan dan memberi mereka wewenang, termasuk untuk menghancurkan objek yang dianggap sebagai ancaman. Jadi sekarang, pilot pesawat tempur NATO dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk menyerang, misalnya drone atau pesawat Rusia yang memasuki wilayah udara NATO tanpa harus menunggu persetujuan politik yang lama. Sekarang pilot NATO dapat menyerang target segera setelah mengidentifikasinya dan memastikan bahwa mereka dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalkan kerusakan kolateral di darat. Sebelumnya, drone serta pesawat tempur Rusia telah beberapa kali memasuki wilayah negara-negara Baltik dan tidak ada yang menembak jatuh mereka, bahkan jika pilot melihatnya. Mereka mengidentifikasinya, mereka dengan jelas mengklasifikasikan bahwa itu adalah pesawat Rusia. Namun mereka tidak bisa menembaknya karena harus melewati rantai persetujuan yang panjang, dan saat persetujuan itu didapatkan, pesawat tersebut sudah pergi. Nah, sekarang jika pesawat atau drone Rusia memasuki wilayah udara negara-negara Baltik, pilot NATO memiliki hak penuh untuk menembaknya tanpa ragu-ragu. Dan sebagai bagian terpisah dari episode ini, saya akan membahas topik produksi rudal Patriot di Ukraina dan membaiknya hubungan antara Polandia dan Ukraina. Pertama-tama, menurut Zelensky, Ukraina dalam waktu dekat akhirnya akan menerima paket baru rudal pencegat untuk Patriot PAC-3. Namun, itu masih belum cukup, sehingga rudal benar-benar harus susah payah didapatkan seperti yang dikatakan Zelensky dari negara-negara lain. Kedua, Ukraina akan memiliki produksi Patriot sendiri, tetapi Federasi Rusia masih punya waktu untuk melakukan serangan, sayangnya. Presiden ASS Donald Trump pada 8 Juli menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal pencegat untuk sistem pertahanan udara Patriot. Menurutnya, produksi bisa dimulai dalam 2-3 bulan ke depan. Nah, saat ini belum jelas tipe rudal pencegat mana yang dimaksud. Apakah itu PAC-3 yang lebih kuat atau PAC-2 yang lebih sederhana? Kecepatan dimulainya produksi di Ukraina akan bergantung pada beberapa faktor. Ketersediaan komponen dasar yang menjadi bagian dari rudal pencegat, serta kemampuan untuk memperluas seluruh rantai pasokan yang memproduksi komponen-komponen tersebut. Anda tahu, saya tidak akan memanipulasi topik tentang kapan produksi bisa dimulai. Karena beberapa orang mengatakan bahwa ini soal minggu, Trump mengatakan bahwa ini soal 2-3 bulan. Dan beberapa orang sudah menyebarkan cerita bahwa ya, ini baru akan dimulai dalam 3 tahun lagi. Mudah-mudahan, kalau memang benar-benar dimulai. Bahwa ini adalah cerita untuk bertahun-tahun ke depan. Dan mereka mencontohkan Jerman dan Jepang. Padahal, mencontohkan mereka itu sebenarnya tidak masuk akal. Saya akan jelaskan alasannya. Di Jerman misalnya, memulai produksi memakan waktu sangat lama. Bukan karena mereka tidak bisa memproduksi, tapi karena tidak ada pesanan. Lalu untuk apa memulai lini produksi jika Anda tidak punya pesanan untuk roket-roket itu? Dan baru ketika perang skala penuh dimulai, baru ketika menjadi jelas bahwa roket-roket itu dibutuhkan. Hanya ketika terjadi kekurangan setelah perang di Timur Tengah dan Jerman mulai menerima pesanan, barulah Jerman mulai mempercepat produksi. Ini bukan rahasia. Anda bisa membuka materi analisis apapun dari Institut Studi Internasional dan membacanya di sana. Semuanya dijelaskan di sana. Mengapa terjadi keterlambatan seperti itu? Bukan karena hambatan teknologi, tetapi karena secara birokrasi memang tidak ada pesanan. Dengan Jepang ceritanya mirip. Namun tetap saja, selama Ukraina belum memulai produksi pencegatnya sendiri, sayangnya Rusia masih memiliki peluang.
Musuh bisa meningkatkan serangan dengan rudal balistik ke Ukraina untuk menyebabkan kerusakan maksimal sebelum Ukraina dapat melindungi langitnya dengan lebih baik. Dan tiba-tiba, Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, menyatakan bahwa rudal anti-balistik Patriot bisa mulai diproduksi di Ukraina dalam beberapa minggu ke depan. Dan di sini, Menteri Polandia menjelaskan satu hal yang sangat penting. Menurutnya, tanpa keterlibatan negara Polandia, penyerahan peralatan kepada tentara Ukraina tidak mungkin dilakukan. Berikut kutipannya. Negara kami termasuk di antara 4 negara NATO selain Polandia, yaitu Jerman, Swedia, dan Belanda, yang pada KTT NATO di Ankara diberikan status sebagai negara yang dapat menerima transfer teknologi terkait produksi dan pemeliharaan rudal Patriot. Polandia akan bekerja sama dengan Ukraina dalam produksi rudal untuk Patriot. Persiapannya bisa memakan waktu beberapa minggu. Proses produksi ini tidak mudah, mengingat bahkan di Amerika Serikat pun rudal seperti itu masih kurang. Oleh karena itu, hal ini harus dilakukan dengan sangat cepat. Kami sangat bertekad, Polandia siap segera memulai pemeliharaan dan melakukan tindakan selanjutnya. Secara umum, seperti yang Anda pahami, Polandia telah dimasukkan ke dalam rantai ini yang akan menentukan produksi rudal di Ukraina. Dan dalam konteks ini, sangat penting untuk dicatat bahwa Presiden Ukraina dan Polandia, Zelensky dan Nawrocki, akhirnya bertemu langsung dan membahas isu ekonomi, sejarah, dan keamanan. Berikut kutipan dari Zelensky. Saya rasa kami telah mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki yang berlangsung cukup lama dan konstruktif. Kami membahas isu-isu prioritas tentu saja, yaitu keamanan. Dan kami memahami bahwa di sini kita memiliki satu musuh, yaitu Rusia. Selain itu, Zelensky dan Karol Nawrocki juga membahas ekonomi. Presiden Ukraina menekankan bahwa konferensi yang sukses tentang pemulihan dan pembangunan kembali Ukraina telah berlangsung di Gdansk yang sangat diminati oleh pelaku bisnis Polandia. Zelensky menekankan bahwa Ukraina terbuka untuk mitra-mitra Polandia. Secara umum, ada satu hal yang pada dasarnya tidak akan membiarkan kedua negara, Ukraina dan Polandia, benar-benar berselisih. Itu adalah pertahanan, dan orang Polandia sangat memahami hal ini, apalagi sekarang kita bahkan terikat bersama dalam produksi rudal Patriot itu sendiri. Satu negara tidak akan bisa bertindak dalam hal ini tanpa negara lain. Jadi di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.